Halo semuanya, saya Windra Swastika. Ini adalah satu seri pembelajaran bahasa programan Python ya. Di beberapa video sebelumnya kita belajar tentang variabel ya. Ada variabel berjenis bilangan bulat, ada variabel float, ada variabel string ya. Nah, semua variabel itu ya, misalnya saya berikan A sama dengan 10, semua variabel ini hanya bisa menampung satu angka. Jadi kalau A sudah diberi nilai 10, kemudian suatu ketika nilai A itu dijadikan 16 ya. Ketika diberikan perintah print A gini, maka hasil yang didapatkan adalah 16. Kalau ditanya lu kemana 10-nya? 10-nya sudah terreplace ya. 10-nya udah ter-override dengan 16 ini. Sehingga 10 ini benar-benar hilang. Nah, ada variabel yang satu tipe data ya, yang kita bisa menyimpan lebih dari satu angka atau satu nilai ya, entah nilainya numerik atau nilainya string ya, yaitu variabel yang namanya list ya. Variabel list ini kita bisa gunakan untuk menyimpan lebih dari satu data ya, misalnya variabel yang butuh untuk menyimpan banyak gitu ya, buah-buahan misalnya. Saya memberikan variabel buah-buahan dengan isi lebih dari satu ya. Caranya adalah dengan memberikan tanda kurung kotak ya, kemudian diikuti tanda petik ini sebagai tanda bahwa ini adalah list yang bertipe string. Misalnya pepaya, kemudian jeruk ya, kemudian pisang gini ya. Di dalam variabel ini ada 3 buah nilai, yaitu nilai string, yaitu pepaya, jeruk, pisang. Nah, kalau kita cetak ya, kita cetak buah-buahan, kalau kita jalankan, maka yang tercetak adalah semuanya. Ya, isi dari variabel itu apa, isi dari listnya itu apa, akan dicetak semua. Ya, akan dicetak semua. Bagaimana kalau kita ingin hanya 1 atau 2 atau 3? Nah, kita perlu mengakses atau kita perlu menggunakan indeks. Perhatikan bahwa indeks atau urutan dari list ini, urutan yang pertama itu adalah urutan yang ke-0, urutan yang kedua adalah urutan yang ke-1, dan urutan yang ketiga adalah urutan yang ke-2. Ya, nah seperti ini. Ini tanda komentar ya, artinya tidak dijalankan oleh program. Nah, buah-buahan kita bisa cetak, misalnya kita ingin mencetak urutan yang kedua ya, pepaya, jeruk. Berarti indeksnya harus kita isi dengan angka 1. Kenapa? Karena urutan kedua itu indeksnya adalah 1 ya. Kita jalankan, hasilnya adalah jeruk ya. Nah, kalau misalnya saya tambah lagi ya, pepaya, jeruk, pisang, jambu ya. Ini berarti urutan ke-3 ya. Nah, kita bisa mencetak dengan menggunakan range ya, range. Jadi kalau saya mau mencetak 1 sampai 3 ya, 1 sampai 3, maka 1, 2, 3, maka yang dicetak adalah urutan ke-1 ya, urutan jeruk, kemudian pisang. Ya, kita coba jalankan. Nah, hasilnya adalah jeruk, pisang. Kalau ditanya, lu mana jambunya? Ini kan sampai 3. Nah, ini adalah sampai 3, bukan sampai dengan 3. Ya, kalau sampai dengan 3, berarti 3-nya ikut gitu. Ya, kalau sampai 3, berarti yang dicetak hanya 1, 2. Nah, kalau mau mencetak semuanya bagaimana? Dari urutan 1 sampai dengan 3-nya ikut gitu ya. Berarti di sini 4 ya, agar 3-nya ikut. Saya jalankan jeruk, pisang, jambu. Ya. Saya bisa juga menggunakan seperti ini ya, 1.2. Artinya akan mencetak mulai dari posisi 1 ya sampai akhir. Ya. Saya ganti ya, misalnya 2. Berarti akan mencetak dari indeks yang kedua sampai yang terakhir. Pepaya, jeruk, pisang, jambu, saya tambah lagi misalnya apel ya. Ini berarti yang ke indeksnya 4 ya. Kalau saya jalankan ya, yang muncul adalah yang kedua, ketiga, sampai yang terakhir. Ya, saya juga bisa membatasi ya, misalnya saya mau dari yang awal sampai maksimal di yang kedua. Kalau maksimal di yang kedua, saya di sini isi 3. Ya, ini artinya mulai dari awal sampai dengan 2. Ya, saya jalankan di sini, hasilnya adalah pepaya ya, yang ke-0, jeruk dan pisang. Ya, yang ketiganya tidak ikut. Seperti itu. Nah, ini adalah tipe data list ya, tipe data list. Nah, kita bisa melakukan beberapa operasi ya pada tipe data list ya. Misalnya kita mau menambahkan satu nilai berdasarkan input dari user ya. Jadi
tambahan, saya berikan nilai ya, tambahan buah gitu ya, sama dengan input masukkan nama buah ya, seperti ini. Nanti user akan mengisi satu nama buah. Nah, kita bisa tambahkan buah-buahan titik dengan menggunakan fungsi append. Yang di append apa? Yang di append adalah yang dimasukkan oleh user. Yang dimasukkan oleh user apa? Yang dimasukkan oleh user telah disimpan ke dalam variabel namanya tambahan buah. Nah, setelah itu coba kita print apakah buah-buahan ini isinya sudah bertambah ya. Kita jalankan. Masukkan nama buah, saya tambahkan anggur di sini, kemudian saya enter, maka hasilnya setelah di append adalah pepaya, jeruk, pisang, jambu, apel, dan terakhir anggur. Ya, kita juga bisa menggunakan fungsi remove. Nah, fungsi remove ini ya, cara pemakaiannya adalah kita panggil variabelnya, listnya buah-buahan titik remove. Yang di remove apa gitu? Yang di remove saya misalnya mau meremove jeruk gitu ya. Jeruk seperti ini, berarti ini ya, setelah diinputkan nama buahnya, kemudian ditambah ke dalam list, ya, ditambah di akhir, kemudian di remove jeruk. Setelah dicetak, nanti kelihatan yang ditambahkan dan yang di remove ya. Saya tambahkan buah kiwi. Ya, pepaya, jeruknya sudah hilang karena perintah remove ya. Pisang, jambu, apel, kiwi. Ya. Kalau kita ingin tahu berapakah isi atau berapakah jumlah dari apel yang ada di list buah-buahan, kita bisa menggunakan fungsi len. Len ya, buahan. Ya. Kita print langsung seperti ini ya. Nama buah kiwi. Hasilnya 5 ya. 5 itu dari mana? Ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah anggur 6. Setelah ditambah anggur 6, dia di remove jeruk sehingga akhirnya menjadi 5. Nah, saya hapus dulu semua. Nah, bagaimana kita mau melakukan penelusuran ya, penelusuran terhadap list ini. Nah, penelusuran bisa kita lakukan dengan menggunakan perulangan. Perulangan nanti akan kita pelajari lebih detail di bagian berikutnya, tapi kurang lebih prinsipnya seperti ini. For buah, ya, in buah-buahan. Nah, yang dilakukan, titik 2, ya, yang dilakukan oleh perintah ini akan melakukan penelusuran dari pepaya sampai dengan apel. Jadi nilainya buah ini akan berubah-ubah pepaya, setelah itu berubah menjadi jeruk, setelah itu berubah menjadi pisang, setelah itu berubah menjadi jambu, setelah itu berubah menjadi apel. Nah, buah di sini adalah variabel yang tipenya string yang hanya bisa menampung satu nilai. Ya, jadi ketika dia bernilai pepaya, ya nilainya pepaya. Kemudian dia berubah menjadi jeruk, pepayanya remove, hilang. Sekarang nilainya jeruk. Ya, terus menjadi nilainya pisang, nilainya berubah jambu, nilainya berubah apel. Ya, seperti variabel string biasa. Ya, nah sebelum berubah saya print dulu. Ya, print buah. Jadi nanti yang muncul pepaya dulu. Setelah itu dia berubah menjadi jeruk, dia berubah menjadi pisang, berubah menjadi jambu, terus berubah menjadi apel, selesai. Yang berubah apa? Variabel buah. Ya, saya jalankan. Hasilnya adalah ini ya, dari atas pepaya, ya, jeruk, pisang, jambu, apel. Nah, ini untuk mencetak. Ya, untuk mencetak atau untuk melakukan penelusuran dari awal ya, dari awal list data yang ada di list, item yang ada di list sampai yang paling akhir. Ada satu lagi fungsi ya untuk di dalam list ini, yaitu fungsi insert ya. Buah-buahan titik insert. Nah, insert ini kurang lebih sama seperti append, tapi kita bisa meletakkan pada posisi tertentu ya. Misalnya saya mau meletakkan buah kiwi ya. Buah kiwi ini pada posisi di antara jeruk dan pisang. Maka saya insert di posisi 2 ya, di posisi 2 yaitu kiwi. Ya. Nah, kalau saya print buah-buahan, maka yang muncul adalah pepaya, jeruk, di posisi sebelum pisang muncul kiwi. Ya, baru pisang, jambu,
apel. Ya, ini untuk perintah insert atau untuk menyisipkan satu item pada list, ya. Nah, kita juga bisa langsung melakukan perubahan nilai, ya, melakukan perubahan nilai di dalam list ini, ya. Misalnya kita mau ngubah jeruk ini, mau kita ubah nilainya menjadi kiwi, maka kita bisa langsung akses seperti ini, ya, buah-buahan di indeks yang ke-1, ya, di indeks yang ke-1 sama dengan kiwi. Nah, kemudian kita cetak buah-buahan, maka jeruk itu akan berubah menjadi kiwi. Pepaya, jeruknya akan diganti, ya, menjadi kiwi, karena jeruk ada di indeks yang ke-1. Nah, kurang lebih seperti itu, ya, tipe data untuk list. List ini bisa menyimpan banyak data sekaligus, ya. Kita bisa menambah data, bisa menghapus data, bisa mengetahui ada berapa data yang ada di situ. Kemudian kita bisa menelusuri, ya, satu persatu itemnya mulai dari urutan yang ke-0 sampai urutan yang terakhir, ya. Oke, demikian video atau penjelasan untuk list. Di video berikutnya kita akan mempelajari tentang tipe data yang lain, yaitu tipe data tuple, ya. Sampai ketemu di video berikutnya.